Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bis-siyam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, hadirin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di alam kiamah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, kita tahu dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perlu diketahui bahwa ayat ini menjelaskan tentang hikmah disyariatkannya ibadah puasa, yaitu untuk melahirkan pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang takwa bagi orang yang berpuasa. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, kita yang berpuasa ini harus betul-betul memperhatikan aspek daripada bagaimana sahnya kita berpuasa, kemudian sesuatu yang dapat merusak puasa kita. Jangan sampai puasa kita ini hanya sekedar menahan lapar dan haus, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin shaimin, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu jaza illal ju' wal atas, tidaklah dia mendapatkan pahala melainkan ia mendapatkan haus dan juga lapar. Maka oleh sebab itu kita harus betul-betul memperhatikan daripada aspek yang tadi saya sampaikan. Ada dalam kitab Durratun Nasihin Syekh Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khaybawi, beliau menjelaskan dalam kitab tersebut bahwa puasa itu memang ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan puasa umum, puasa kebanyakan orang yang hanya dia menahan lapar dan menahan haus, tidak memperhatikan bagaimana yang merusak puasa, dan tidak ikut puasa seluruh anggota tubuh kita seperti mata, lidah, telinga, tangan, kaki dan semuanya. Kenapa? Karena tingkatan yang kedua puasa itu yang namanya khawas, yaitu puasa bukan sekedar menahan haus dan juga menahan lapar, tapi ia juga memperhatikan bagaimana agar puasa kita tidak rusak dan bagaimana agar puasa kita sah, sehingga betul-betul puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tingkatan yang ketiga puasa khawasil khawas. Puasa ini jarang kita dimiliki. Ya, ini puasanya adalah puasa para wali, puasa para nabi. Tapi tidak menutup kemungkinan
tingkatan kita sebagai manusia biasa untuk bisa melaksanakan puasanya itu puasa khawasil khas. Ya, mudah-mudahan saja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kembali pada hikmah puasa tadi. Orang yang berpuasanya sempurna, maka dia akan melahirkan ketakwaan, pribadi yang muttaqin, pribadi yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Subhanallah. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas apa sih sebenarnya hakikat takwa itu? Karena ending daripada kita berpuasa di bulan Ramadan ini, 1 bulan lamanya, endingnya kan kita itu ingin termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Lantas seperti apa hakikat ketakwaan? Hadirin, pemirsa, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Atta bin Khalil, beliau menjelaskan di dalam kitab At-Taisir fi Usuli Tafsir bahwa hakikat daripada ketakwaan itu adalah, dalam kitab tersebut dikatakan, dan ini bagian daripada kata-kata mutiara daripada sahabat, yaitu al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahil. Itu dalam kitab At-Tasir fi Usuli Tafsir. Yang pertama, hakikat ketakwaan adalah al-khawfu minal jalil, merasa takut kepada Allah. Ya, kapanpun, dimanapun, apa yang kita kerjakan, apa yang kita aktivitaskan, hatinya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kamu berada. Karena kemanapun kita pergi, sembunyi ataupun tidak, di tempat yang sunyi ataupun terang, Gusti Allah melihat kita. Gusti Allah mengetahui. Allah itu maha tahu, Allah maha melihat. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, untuk itu kita harus merasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala kapan dan dimanapun, sedang apapun kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hakikat daripada ketakwaan adalah wal amalu bitanzil, mengamalkan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Masya Allah, di bulan Ramadan banyak orang-orang yang memang mendadak rajin gitu, yang biasanya mungkin dia, mohon maaf kata, bisa dikatakan mungkin 1 bulan sekali baca Al-Quran. Tetapi di bulan Ramadan, subhanallah, ya, ini hakikat daripada ketakwaan. Banyak orang yang rajin baca Al-Quran, ya, baik itu di malam hari, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, bahkan mungkin waktu-waktunya dia penuh dengan baca Al-Quran. Wal amal bitanzil, kata Imam Atta bin Khalil, hakikat daripada ketakwaan yang kedua adalah mengamalkan daripada Al-Quran. Mungkin kita hanya bisa membaca, mungkin kita hanya bisa membaca terjemahnya juga, ya. Boleh jadi insya Allah lewat daripada Ramadan ini kita bisa mengamalkan apa yang kita bacakan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ketiga, hakikat daripada ketakwaan dalam kitab At-Taisir fi Usuli Tafsir, ya, yaitu adalah wal isti'dadu li yaumir rahil, mempersiapkan bekal kita untuk di alam akhirat nanti. Mau bawa apa kita nanti masuk ke alam akhirat? Maka oleh sebab itu kita harus banyak amal, baik amal yang wajib ataupun amal yang sunnah, sehingga ketika kita masuk pintu
alam barzakh, alam akhirat itu pintu alam kubur, masuk ke liang lahat, maka di situ juga akan nampak bekalnya untuk di alam akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang bisa bertakwa, takut kepada Allah, kemudian bisa mengamalkan Al-Quran, dan juga semaksimal mungkin untuk mempersiapkan bekal kita untuk di alam akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.